Ya sahabat, sahabat sehat, sahabat yang hebat, sahabat yang tetap kuat, tetap semangat, meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap melakukan, menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, ini pagi yang sejuk, tidak ada matahari, angin semilir, santai ya. Ini pagi yang santai, apalagi kemarin saya cuci darah. Hari ini badan rasanya sangat enak, nyaman ya. Tidak ada orang seberuntung kita. Kita mengalami masa-masa badan nggak nyaman, tapi juga mengalami saat badannya enak sekali. Seperti pagi ini. Setelah kemarin cuci darah, hari ini badan saya nyaman. Nyaman sekali. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa ada timbunan cairan. Ya, karena memang sebelum HD pun cairan saya cukup terkontrol. Ya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak sahabat untuk bersantai-santai, ngobrol santai, nggak usah yang berat-berat ya. Sambil ngeteh. Ini kebiasaan saya setiap pagi, ngeteh. Tehnya nggak terlalu kental, anget, nggak terlalu manis. Ini nggak sampai 100 ml, jadi ya cukup untuk menemani pagi. Sahabatku, tidak seluruh hidup kita ini berat, ya. Tidak seluruh hidup kita ini menderita, tertekan. Tidak seluruh badan kita ini sakit, ya nggak setiap hari. Memang, ya ada kalanya berat, sakit. Nah, tapi harus segera diatasi supaya kita merasakan pagi yang nyaman, hari yang nyaman, ya. Nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu tegang. Kita nikmati hidup ini seperti orang lain menikmati hidup. Menikmati pagi, sarapan, minum, lalu beraktivitas. Ya. Menjalani hidup dengan cuci darah itu nggak susah-susah amat, ya. Nggak susah-susah amat. Yang penting cuma dua. Satu, ini minumnya terukur, cairannya terukur, ya. Boleh lah sekali-sekali minum es, minum cendol, ya, nggak apa-apa, nikmati. Yang penting terukur, itu aja. Ya jangan ngawur. Saya juga minum es doger, juga minum es cendol, kadang-kadang es sinar Garut, es campur sinar Garut, es teler, itu juga enak. Ya dinikmati saja, ya. Yang penting terukur. Karena apa? Karena air bisa merusak hidup kita, bisa membuat kita tidak bahagia kalau kelebihan air, ya. Saya 13 tahun gagal ginjal, tidak pernah merasakan penderitaan karena ginjal, sakit, sesek, nggak pernah dirawat, nggak pernah, ya. Kenapa? Karena sejak awal saya belajar, saya membaca banyak sumber buku, buku-buku pengalaman pasien gagal ginjal sebelumnya, lihat internet, lalu menerapkan
Jadi hidup kita tetap nyaman. Setelah hadis 9 tahun pun saya nggak masalah. Nyaman-nyaman aja, ya. Pagi tetap sarapan, minum, ya. Nanti beraktivitas. Kalau masih ada pekerjaan, ya menyelesaikan pekerjaan. Kebetulan saya sudah pensiun, jadi banyak waktu di rumah. Ya, begini. Saya juga sarapan pagi. Ini saya kasih tahu. Nih, sahabatku. Ini adalah tahu Bandung, ya. Enak. Tahunya sudah asin. Ya, digoreng pakai minyak tipis-tipis, pakai teflon. Ya tujuannya supaya anget, ya. Tahunya sendiri sudah enak. Nah, ini sesungguhnya nggak terlalu disarankan untuk pasien HD. Jadi protein nabati sebaiknya dikurangi. Pasien HD lebih baik makan protein-protein dari hewan. Antara lain telur, ikan, ayam, daging dengan jumlah yang dibatasi sehari. Ingat ya, saya selalu ingin mengulang-ulang ini. Sehari kebutuhan protein pasien HD itu hanya, ingat hanya 1,2 gram kali berat badan. Kalau berat badannya 50 kg, ya 50 kali 1,2 gram protein. Sayap ayam, ya, sayap ayam itu kira-kira, atau yang paling gampang paha ayam, ya. Paha ayam itu kira-kira proteinnya 15-20 gram. Jadi sarapan paha ayam dengan nasi saat pagi itu bagus. Atau telur, ya. Itu pas. Jangan telur tambah paha ayam tambah tahu, itu kebanyakan. Nah, pagi ini saya nggak makan nasi, saya sarapan tahu Bandung, ya sahabatku, sarapan tahu Bandung 2. Ya agak banyak sih, ya, tapi nggak apa-apa, sekali-sekali. Apakah saya setiap pagi sarapan tahu Bandung? Tentu tidak, ya. Mungkin seminggu sekali saya sarapan tahu Bandung. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, ya, makan bahan dari kacang-kacangan. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, hanya dibatasi, ya, dibatasi. Seperti makan tahu ini, dibatasi aja. Tapi diizinkan. Yang tidak boleh itu kebanyakan, kebablasan, ya. Kalau sesekali boleh. Enak, enak, enak. Nikmati, ya. Nggak usah pusing, ya. Nggak usah stres dengan makanan, nikmati aja. Yang paling penting itu batasi. Itu kata kunci, batasi. Apapun yang ingin dimakan, makan. Apapun, kecuali belimbing. Belimbing ini bukan karena kalium, ya, ingat. Karena neurotoksin, racun syaraf, ya, karamboksin namanya, ya. Karamboksin yang terdapat di dalam belimbing itu meracuni saraf kita. Itu berbahaya, nggak usah dimakan. Tapi kalau buah yang lain monggo, silahkan. Bahkan yang ekstrim durian, ya, ada teman makan durian, monggo, itu nggak akan membunuhmu, ya. Tapi kalau tiap hari makan durian ya mati. Gitu aja. Kuncinya kalau cuma makan sekali-sekali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
sahabatku, yang paling penting, ya, yang harus diingat juga, jangan gagah berani. Jangan jadi pasien gagal ginjal yang gagah berani. Gagah berani itu, ini sering kita dengar di grup-grup ginjal maupun di pernyataan teman-teman kita. Saat kumpul-kumpul, saat kopdar, saat makan-makan bareng. Nggak apa-apa, makan banyak, minum banyak, yang penting tanggung jawab. Saat HD. Itu kalimat yang sering kita dengar. Kalimat yang menjebak. Ingat ya, itu kalimat yang menjebak. Kata tanggung jawab itu kalimat jebakan. Jangan melakukan itu, ya. Jangan makan banyak lalu merasa bisa bertanggung jawab waktu HD. HD-nya bersih, QB-nya tinggi. Jangan minum banyak-banyak lalu mengatakan bertanggung jawab waktu HD. Nariknya banyak, dibersihkan lagi, kembali ke berat normal. Itu jebakan. Jebakan Batman. Itu bisa membuatmu celaka. Ingat teman-teman, jangan melakukan itu. Lupakan kata tanggung jawab pada cuci darah. Sebab apa? Sering terjadi, ya. Saat kita minum banyak dan akan bertanggung jawab saat HD, ternyata HD-nya kita ngedrop. Atau kondisi kita sedang nggak bagus. Nggak bisa narik banyak. Akibatnya nimbun cairan. Selain nimbun cairan, nimbun urea. Ini celaka. Coba ya, sahabat-sahabatku, coba lihat. Kawan-kawan yang suka bilang, yang penting tanggung jawab. Banyak loh kejadian, ya. Paru-parunya ternyata kerendam. Kerendam, ya. Efusi pleura, sesek. Kalau tidur harus duduk, harus bantalnya banyak. Nah, teman-teman yang kayak gini seringkali tidak bertanggung jawab. Kalau posting masih yang keren, ya, seolah-olah sehat. Minumnya masih ditunjukkan pakai gelas besar. Itu, ya, itu salah satu bahaya media sosial. Salah satu kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Mengaku sehat, ya, mempromosikan sikap-sikap gagah berani. Jangan menjadi pasien HD yang gagah berani, ya. Sekali lagi, lupakan kata yang penting tanggung jawab. Itu jebakan Batman. Gak usah. Minum secukupnya, sedikit, hidup dinikmati, ya. Kalau minum banyak-banyak, glekek, nambah lagi, glekek, itu nggak menikmati. Tidak menikmati. Ini saya kasih tahu, ya. Menikmati minum itu begini. Ini nikmat. Merasakan tehnya, manisnya. Kalau minum seruput banyak segelas, enggak nikmat. Sama sekali enggak nikmat dan sudahnya kita menyesal. Gitu. Sahabat, waktu tadi pagi saya buka Facebook, saya baca di grup ada pertanyaan, benarkah orang yang divonis gagal ginjal hidupnya tinggal menghitung hari? Tapi karena saya janji ini hanya rileks-rileks, pagi yang cerah, pagi yang ya tanpa matahari tapi terang, angin semiut, santai, saya ingin bersantai. Gak ingin berkomen tentang hal-hal yang serius, yang berat. Hidup kita seringkali harus santai. Gak usah memikirkan mengenai gagal ginjal, mengenai cuci darah, ya, mengenai keluhan-keluhan kita. Kadang-kadang kita harus dilupakan, ya. Seperti pagi ini, saya mengajak teman-teman untuk santai, nikmati minum, nikmati sarapan, lalu beraktivitas. Sebentar lagi saya akan beraktivitas
akan menulis pekerjaan yang tertunda. Saya sudah sarapan 2 tahu, ya, 2 tahu Bandung dan segelas teh. Itu nikmat. Mari sahabatku, kita nikmati hidup kita meskipun dengan gagal ginjal dan cuci darah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap berbahagia dan sehat. Semangat!